Halo semua, balik lagi bersama saya Demi Caksana di BTS Gadget. Selamat datang di konten perang HP 5G episode Realme 8 5G melawan Poco M3 Pro 5G. Di konten kali ini saya akan menguji mana yang lebih baik di antara dua HP 5G ini. Mari kita simak bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk yang belum subscribe tentunya. Untuk spesifikasi dari kedua HP ini kita sudah bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi. Jadi mari kita mulai dengan test speed Antutu. Antutu yang kita pakai kali ini adalah Antutu yang versi 9. Seperti yang teman-teman lihat, skor Antutu awal Poco M3 Pro 5G ini berada di 291 ribuan dan si Realme 8 5G berada di kisaran 366 ribuan. Kita lihat sekarang berapa perbedaan dari skor awal. Apakah bakal naik, turun, atau akan tetap? Dengan durasi 11 menit pengecekan, skor Antutu dari Poco itu naik menjadi 296 ribuan yang dibarengi dengan kenaikan suhu sebesar 3,7 derajat dan konsumsi baterai 2%. Dibanding dengan Poco, Realme 8 5G ini malah mengalami penurunan dari 366 ribuan menjadi 364 ribuan. Suhu device-nya naik sebesar 5,3 derajat Celcius dan konsumsi baterai sebesar 3%. Oke, saatnya kita test speed. Kita mulai dengan membuka Play Store. Di sini kita bisa melihat kalau keduanya ini hampir berbarengan. Begitu pula untuk kita buka di beberapa aplikasi yang lainnya. Termasuk PUBG. Yang agak beda ketika kita buka Mobile Legends. Di sini kelihatan banget kalau Realme lebih cepat, ya kan? Jelas. Nah, tapi pas buka COD, si Poco lebih unggul. Pas kita coba pakai untuk buka TikTok dan Facebook, barengan sih, tapi pas masuk beranda itu lebih dulu si Realme persekian detik lah. Selain test speed, kita juga sempatkan untuk nguji Geekbench score-nya. Si Realme ini unggul 29 poin untuk single core dan unggul 205 poin untuk multi core-nya. Kita uji juga untuk reload aplikasinya, kira-kira dia bakal menyimpan data atau bakal ngulang dari awal. Nah, ternyata keduanya ini selalu ngulang untuk membuka aplikasi dari awal ya. Hanya pas buka Instagram, si Realme ini bisa masuk ke beranda secara langsung tanpa harus mengulang dari logonya. Begitu pula dengan aplikasi lainnya, termasuk aplikasi Call of Duty dan Mobile Legends. Hanya PUBG yang enggak reload. Oke, Bang, gamingnya kapan? Oke, sekarang kita gaming, yuk kita gaming. Ya, kita mulai dulu dari Realme 8 5G. Ya, prosesor Dimensity 700 yang dikombinasikan dengan GPU ARM Mali G57 dengan RAM 8 tentu tidak masalah untuk melibas game-game berat seperti Need for Speed, Call of Duty, PUBG Mobile, dan tentu Mobile Legends. Meski kita nggak tahu ya grafik yang ditampilkan di sini itu berapa, tapi setidaknya yang bisa saya sampaikan adalah handlingnya ini enak, suaranya juga merdu, juga nggak ada nge-lag atau keluhan yang signifikan. Saya jadi keinget ini, zaman pas awal-awal dulu itu saya main game Need for Speed di PS2, seru banget rasanya.
Nah, kalau di Poco M3 Pro, NFS ini juga masih enteng, dilibas tanpa ada kendala. Grafik yang ditampilkan menurut saya ini mirip banget dengan yang ada di Realme 8 5G. Ya, tentu, karena salah satu penyebabnya adalah GPU yang dipakai ini sama dengan yang dipakai si Realme 8 5G, yakni ARM Mali G57. Tapi kita lihat saja game yang selanjutnya nanti bakalan seperti apa. Game kedua yang kita mainkan adalah Call of Duty. Di Realme 8 5G, pengecekan awal untuk FPS ada di 27, CPU terpakai di 38% dan GPU-nya di 79%. Grafik hanya bisa di maksimal medium high. Nah, kali ini kita main Battle Royale. Secara tampilan, meski di kelas medium, saya menilai sudah cukup baik. Menyenangkan, gameplaynya nggak ada masalah, nggak ada nge-lag atau masalah yang terlalu mungkin dikhawatirkan dengan HP-HP kelas mid-range. Dan tentu handlingnya, gironya juga bisa kerasa banget. Di akhir permainan kita cek FPS lagi dan terpantau 40 untuk FPS-nya, GPU-nya masih di 79% dan CPU-nya pun masih sama di 37%. Ini sangat jarang sekali sih untuk bisa menemukan device yang konsisten seperti ini. Di Poco M3 Pro 5G, Call of Duty grafiknya juga sama-sama hanya bisa menampilkan di medium high saja. Secara permainan juga tidak jauh berbeda dari Realme 8 5G, mulai dari handling, permainan helikopter dan tank, dan permainan secara keseluruhan tidak ada masalah. Enjoy banget mainnya. Oke, sekarang saatnya kita lanjut untuk game yang ketiga. Ya, Mobile Legends adalah pilihannya. Di Mobile Legends ini, Realme 8 5G grafiknya bisa pentok kanan, Ultra HD dan HFR-nya jelas bisa diaktifkan. Mantap dah. Dan FPS-nya terpantau padat di 60 FPS dengan CPU 37%. Cuman sayangnya game turbo dari Realme ini tidak bisa menampilkan GPU ya, tapi secara keseluruhan nggak masalah sih. Ngomong-ngomong, perbedaan rasanya juga nggak ada masalah ya teman-teman. Semuanya enak kok. Di Poco M3 meski bisa HFR dan HD, tapi grafiknya hanya sampai mentok di high saja. Kalah sebaris lah dengan si Realme 8 5G. Pantauan FPS-nya awalnya ada di 59 dengan GPU 92% dan CPU di 41%. Dan ini bakal naik turun selama permainan. Untuk rolling maps nggak ada kendala tuh, lancar saja, nggak ada nge-lag-nya, mantap lah, lancar jaya. Soal gameplay tentu ini tergantung kemampuan kita masing-masing ya. Yang pasti keduanya ini cocok untuk para fast hand lah. Push rank bisa lah. Tenang saja, layar HP ini nggak bakalan penyok kok atau rusak. Kecuali kalian pukul dengan palu barangkali. Kita lanjut ke game yang terakhir. Realme 8 5G grafiknya bisa kita pentokin ke HD High dengan pantauan FPS ada di 29, juga CPU di 47% dan GPU di 69%. Gironya bisa aktif dan cukup responsif. Di Poco M3 Pro 5G, maksimal grafik ternyata masih juga sama, HD High dengan pantauan FPS di 20 dan CPU pemakaiannya di 30% saja. Mohon maaf nih, mainnya noob.
Dua kali main masih tetap saja kalah. Akhirnya kita cobalah main yang ketiga. Alah kampret, memang kampret. Tapi lumayan lah, agak seru kok. Lumayan nggak terlalu cepat kalahnya dibanding yang awal-awal tadi. Untuk pemakaian selama 4 kali permainan dalam game yang berbeda secara beruntun, semuanya ini masih relevan kok. Hanya anget aja nggak sampai panas yang menyengat gitu nggak. Terus secara baterai juga masih cenderung normal, meskipun mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan secara signifikan ya datanya. Oke lah, kita langsung untuk yang kameranya sekarang. Kali ini kita mulai dulu dengan kamera utama 48 megapiksel. Di sini jelas kita terlihat ada perbedaan yang sangat signifikan antara Realme 8 5G dan Poco M3 Pro 5G. Si Realme warnanya lebih tajam, pakai banget dibandingkan dengan si Poco M3 Pro yang ya nggak bisa lah, beda. Baru di mode kamera biasa kita coba-coba ulik lagi, ternyata masih lebih tajam si Realme 8 5G. Apalagi si Realme ini bisa di zoom 2 kali, 5 kali, bahkan hingga 10 kali. Cuman kita nggak motret sih, nggak apa-apa kan. Mode kamera belakang potretnya, jadi gimana menurut kalian? Tetap si Realme kan? Yuk kita lanjut untuk yang mode video. Ya, terima kasih Ilyas dan Bian. Ini kita sedang rekaman di Kedung Boyo dengan HP Realme 8 5G dan HP Poco M3 5G. Resolusinya 1080 di 30 fps. Nah, video dari perekaman 1080 seperti yang sudah teman-teman saksikan tadi. Saya lebih cenderung memilih si Realme 8 5G. Nah, kali ini kita ngebahas untuk yang mode slow motion. Untuk slow motion, kali ini saya lebih cenderung memilih si Poco M3 Pro 5G. Gambarnya lebih oke aja gitu menurutku. Bukan gambarnya sih, lebih tepatnya pergerakan slow motionnya lebih caem. Nah, gimana untuk timelapse-nya? Untuk timelapse-nya nggak kalah seru kok. Keduanya bisa diajak ke timelapse 1080 pada 30 fps. Tapi mungkin yang jadi perhatian adalah masalah kondisi warna dan ketajaman yang dihasilkan dari keduanya. Ini jawabannya si Realme. Oh ya, sebagai informasi juga, si Realme 8 5G ini ada mode steady-nya. Dan ini kita pakai mode steady. Dan mohon maaf, ini kita nggak ngasih mic-nya karena berisik banget. Tapi mungkin nanti di akhir-akhir bakalan saya kasih sekian detik lah untuk bisa ngasih tahu suara mic-nya tuh kayak gimana. Tapi secara hasil lumayan bagus hasilnya. Dan si Poco M3 Pro itu nggak ada mode steady-nya, jadi kita nggak bisa ngebandinginnya. Oke, lanjut ke mode yang selanjutnya. Kita lanjut untuk yang mode kamera depan. Video ini direkam dengan Realme 8 5G ya, di resolusi 1080p pada 30 fps. Yang seperti teman-teman ketahui, ini sensor mic-nya seperti yang teman-teman dengar, semua memang murni dari suara yang di situ. Dan jarak antara handphone dengan saya ini kurang lebih 1 meter. Dan suara gemericik-gemericiknya, suara adzan, teman-teman bisa tahu bagaimana hasilnya. Kita bandingkan dengan yang dipakai oleh Poco M3 Pro 5G. Ini adalah hasil perekaman dari Poco M3 Pro 5G. Suara gemericiknya dan sensor suara mic-nya bisa teman-teman dengarkan. Ini jarak saya dan handphone itu kurang lebih adalah 1 meter. Dan mungkin teman-teman juga mendengar sayup-sayup suara air dan angin, juga suara-suara yang ada di luar sana. Bagaimana responnya? Ini direkam pada 1080 di 30 fps. Menurut kalian dibandingkan dengan si Realme, lebih baik yang mana? Kalau menurut saya pribadi, melihat dari kedua video tadi, saya menilai lebih suka si Poco M3 Pro sih. Ya, kenapa? Salah satu jawabannya, dia lebih padat dibandingkan dengan si Realme.
lebih fresh banget untuk hasil videonya. Begitu juga dengan suaranya. Oh ya, sebagai informasi juga, si Realme 8 5G ini ada mode steady-nya, dan ini kita pakai mode steady. Dan mohon maaf, ini kita nggak ngasih mic-nya karena berisik banget, tapi mungkin nanti di akhir-akhir bakalan saya kasih sekian detik lah untuk bisa ngasih tahu suara mic-nya tuh kayak gimana. Tapi secara hasil lumayan bagus hasilnya, dan si Poco M3 Pro itu nggak ada mode steady-nya, jadi kita nggak bisa ngebandinginnya. Oke, lanjut ke mode yang selanjutnya. Untuk kamera depan, ternyata si Poco M3 Pro kali ini lebih mengungguli dibandingkan dengan Realme 8 5G. Alasannya dynamic range-nya kayak lebih kuat aja gitu, lebih cerah, lebih padat, dan lebih tajam warnanya. Untuk urusan kamera potret, mungkin teman-teman bisa memilih keduanya, tapi saya memilih si Realme 8 5G. Alasannya warna langitnya itu lebih cerah dibandingkan si Poco M3 Pro yang overexposure. Nah, di mode pagi hari kan sudah semua, siang sudah semua. Saatnya kita untuk nyobain di mode malam hari. Jadi kita buka dulu mulai dari kamera video selfie 1080p di 30 fps untuk kedua handphone ini. Oke, di mode malam pada resolusi 1080 fps dan tidak menggunakan mode steady. Ini normal biasa aja. Seperti ini hasilnya. Realme 8 5G. Rekaman video di 1080p pada 30 fps dengan Poco M3 Pro 5G. Bisa dengarkan teman-teman kan, suara sayup-sayup itu kan. Ternyata kalau kita bandingkan hasilnya itu lebih baik si Realme 8 5G. Si Poco M3 Pro 5G itu kelihatan noise-nya begitu banyak banget, kayak susah banget untuk nangkep cahaya dengan kondisi yang seperti ini, padahal sama-sama di situasi yang sama di malam hari. Di kondisi malam hari untuk mode autonya seperti ini, ya standar lah, nggak terlalu istimewa banget bagi saya. Jadi kalau misalkan mau pakai mode malam atau pas motret di kondisi malam hari, saya sarankan yang cahayanya cukup. Nah, kita langsung ke mode malam. Di mode malam ini jelas kita bisa melihat hasilnya baik si Realme maupun si Poco. Dan untuk mode Pro-nya juga bisa teman-teman saksikan seperti ini. Hasilnya ya seperti yang sudah teman-teman lihat. Kalau saya pribadi memang lebih gampang ngeset untuk yang si Realme dibandingkan dengan si Poco. Kalau menurut saya pribadi, pengaturannya lebih gampang si Realme 8 5G dibandingkan dengan si Poco M3 Pro. Kenapa? Karena salah satu alasan terpenting adalah ISO-nya bisa maksimal di 100 dan S-nya juga bisa di set ke 6 sih sebetulnya. Kalau menurut saya pribadi settingannya lebih gampang. Kalau saya pribadi untuk ngedapetin gambar model seperti ini lebih gampang menggunakan Realme 8 5G. Alasannya meskipun bisa sama-sama di set ke S-nya 6 dan ISO-nya di 100, tapi tampilan layarnya atau tampilan device-nya itu memang lebih mengoptimal si Realme 8 5G, sehingga mau diatur sebagaimanapun, mau di set ke seperti apa, hasilnya lebih bagus si Realme 8 5G. Oke teman-teman, jadi seperti itulah hasil tes speed, tes Antutu, Geekbench score, dan gaming, juga tidak ketinggalan tes kameranya. Oke, kesimpulannya kalau menurut saya pribadi, ini ternyata mutlak menang si Realme 8 5G ya. Dan ngomong-ngomong kalau untuk tes speednya, kebanyakan rata-rata itu lebih cepat si Realme sih. Cuman kadang-kadang memang Poco itu juga lebih cepat dengan Antutu skor sampai 366.000, hasil kamera yang lebih tajam, baik kamera pagi maupun di kondisi malam hari. Core Geekbench-nya juga lebih tinggi dan performa gamingnya ternyata juga lebih menyenangkan si Realme. Ini bikin saya berpikir dua kali sih. Kemarin nggak pengen HP 5G Realme, tapi setelah mengetahui ini saya jadi minat. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tori Bijaksana. Bye bye.